wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Aulia Fitri, NPM C1C019175. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum video pembelajaran yang telah diberikan oleh dosen penghapus saya, yaitu Bapak Madani Hatta, guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan buku acuan Dwi Martani, penerbit Salemba. Saya akan membahas mengenai bab 1, yaitu kombinasi bisnis. Melakukan kombinasi bisnis dengan berbagai tujuan dan motivasi. Salah satu motivasi utamanya yaitu tidak lain dan tidak bukan ialah agar entitas tersebut menjadi lebih besar dan semakin berkembang. Dan motivasi lainnya itu seperti yang pertama, menjadikan entitas lebih besar atau meningkatkan kekayaan yang lebih besar. Kemudian, menghindari pengambil alihan oleh entitas lain, jadi perusahaan berharap perusahaannya terselamatkan dengan entitas yang besar. Yang ketiga yaitu mensinergikan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, kompensasi yang diterima manajemen menjadi lebih besar. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kebanggaan entitas. Kombinasi atau penggabungan besar. Pengembangan bisnis ini bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengembangan bisnis internal dapat dilakukan dengan pembentukan entitas baru secara internal atau dengan restrukturisasi entitas si pengendali. Pengembangan bisnis secara eksternal dilakukan dengan membeli atau mengakuisisi entitas lain di luar entitas. Contohnya yaitu ada jenis kombinasi bisnis. Yang pertama, strategi bisnis. Integrasi vertikal, di mana kombinasi bisnis dengan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Contohnya entitas produsen mie instan mengakuisisi entitas produsen gandum. Selanjutnya yaitu konglomerasi kombis dengan melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan entitas. Misalnya, perusahaan mie mengakuisisi perusahaan asuransi, perusahaan otomotif. Jadi, hasil dari integrasi tersebut menghasilkan perusahaan konglomerat di mana suatu grup usaha dengan berbagai produk yang dihasilkan. Selanjutnya itu ada bentuk entitas, itu terdiri dari 3. Yang pertama ada merger. Kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggunakan 2 atau lebih entitas, di mana salah satu perusahaan dibubarkan dan hanya terdapat nama yang muncul. Terdapat satu nama yang muncul, yaitu A plus B, maka akan ada satu nama yang muncul, yaitu B. Kemudian ada konsolidasi dilakukan dengan membentuk suatu entitas baru, yaitu antara perusahaan A dan B, maka akan terbentuk suatu perusahaan baru yang bernama perusahaan C. Yang terakhir yaitu ada akuisisi, yaitu perusahaan A dan B melakukan pemisahan, namun perusahaan B itu tetap berdiri. Perusahaan B itu menjadi anak perusahaan A. Perusahaan B akan dikendalikan oleh perusahaan A. Dalam akuisisi ada yang namanya akuisisi sekaligus dan bertahap. Contohnya yang perusahaan sekaligus yaitu perusahaan A langsung membeli saham sebanyak 100%. Yang kemudian ada secara bertahap, yaitu pada awalnya perusahaan saham kemudian mengakuisisi lagi sebanyak 40%. Selanjutnya ada juga kepentingan non-pengendali. Jika mengakuisisi 100% maka tidak ada. Selanjutnya, jika mengakuisisi 80%, lalu 20% itu menjadi kepentingan non-pengendali. Jadi, kepentingan non-pengendali itu akan muncul jika pengakuisisi tidak mengakuisisi sebanyak 100% saham. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.